Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Rahmat Mangga dari Prodi Geografi Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Pada mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, saya akan menjelaskan sedikit kehadiran Allah melalui fenomena air, laut dan sungai, binatang dan tumbuhan. Pada Quran Surah Al-Anbiya ayat 30, Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral lazina kafaru annas samawati wal ard kanata rakan fa fataknahuma wa ja'alna minal mai kullasain hai afala yu'minun, yang artinya, apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami memisahkan kedua dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka tidaklah mereka beriman. Berdasarkan sitologi, air adalah komponen terpenting dalam manusia, hewan maupun tumbuhan. Sedangkan dalam biokimia, air adalah unsur terpenting pada setiap interaksi dan perubahan yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Air berfungsi sebagai media faktor pembantu, bagian dari proses interaksi atau bahkan hasil dari sebuah interaksi itu sendiri. Sedangkan berdasarkan fisiologi, air sangat dibutuhkan agar masing-masing organ dapat berfungsi dengan baik. Hilangnya fungsi ini berarti kematian. Allah berikan karunia air dengan sifat-sifatnya yang khas. Dalam Quran Surah Al-Waqiah ayat 70, Launas ha'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun, yang artinya sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin, mengapa kamu tidak bersyukur. Adapun surah Al-Mulk ayat 30, Kul ara'aitum in asbaha ma'akukum gawaran famayatikum bima imma'in, yang artinya, katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir. Adapun kisah Harun ar-Rasyid, yakni penguasa dinasti Abbasiyah pada tahun 766 hingga 809 Masehi, dan seorang ulama Abu Samak. Ketika Harun ar-Rasyid meminta air untuk diminumnya, ulama itu bertanya, seandainya engkau sangat kehausan dan tidak memperoleh air ini kecuali dengan membayar harganya, berapakah harga yang bersedia Anda keluarkan untuk memperolehnya? Harun menjawab, setengah dari yang kumiliki. Setelah sang penguasa minum, ulama tadi bertanya kembali, kini seandainya apa yang engkau minum tadi mendesak untuk keluar, tetapi Anda tidak kuasa mengeluarkannya. Pada Quran Surah Al-Furqan ayat 53, yang artinya, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit, dan dia jadikan keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Pada contoh gambar di samping ini merupakan air sungai Amazon yang mengalir deras ke Laut Atlantik sampai batas 200 mil masih tetap tawar. Demikian juga mata air di Teluk Persia. Ikan-ikannya sangat khas dan masing-masing tidak dapat hidup kecuali di lokasinya. Itulah yang dimaksud oleh ayat Hijran Majura atau pemisah dan pembatasan yang menghalangi. Quran Surah Al-Kahfi ayat 109 yang artinya, katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum sesuai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Adapun arti dari Quran Surah Al-Nahl ayat 66, dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya, berupa susu murni antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Itu dia penjelasan singkat dari saya ucapkan terima kasih.